Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar tema 2 subtema 1 muatan SBDP ya, tentang pola lantai dalam gerak tari. Nah, bangsa Indonesia itu memiliki keberagaman budaya yang luar biasa banyaknya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah tari daerah. Nah, nanti kita di sini akan belajar tentang pola lantai. Apa yang dimaksud dengan pola lantai? Apa ya? Siapa yang tahu? Nah, kita akan belajar di sini, kita akan bahas pola lantai itu apa. Pola lantai dalam gerak tari. Pola lantai adalah garis yang dilalui penari saat melakukan gerak tari. Pola lantai dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, dan juga kelompok. Pola garis dasar pada pola lantai ada dua anak-anak, yaitu pola garis lurus dan juga pola garis lengkung. Yang pertama dibahas adalah pola garis lurus, pola garis horizontal, ada pola garis diagonal, ada juga pola garis vertikal. Terus pola garis zigzag, ada pola garis segi 4, ada pola garis segi 5. Nah, itu untuk macam-macam pola garis lurus. Sedangkan pola garis lengkung di antaranya 1. Pola garis lengkung ke depan. Yang kedua, pola garis lengkung ke belakang. 3. Pola garis lengkung angka 8. 4. Pola garis lengkung lingkaran. Pola lantai dalam sebuah tarian dapat dibentuk secara tunggal, berpasangan, dan juga kelompok. Nah, ada 3 ya, tunggal, berpasangan, dan kelompok. Tari tunggal adalah tarian yang dilakukan oleh satu orang penari atau banyak penari secara bersama. Pola lantai yang digunakan yaitu ada vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Kemudian, tari berpasangan adalah tari yang dilakukan oleh dua penari. Tari ini dapat dilakukan oleh banyak penari secara berpasangan. Pola lantai yang digunakan yaitu ada vertikal, horizontal, dan juga diagonal. Tari berkelompok adalah tarian yang dilakukan secara berkelompok. Pola yang digunakan melingkar, angka 8, dan juga melengkung. Kita akan bahas contoh-contoh tarinya ya. 1. Tari pendek ya, berasal dari Bali. Nah, pola lantai tari pendek ini adalah lurus dan ada bentuknya V atau ya bisa berbentuk V ya, atau apa itu namanya, kayak ada sudutnya. Nah, ini untuk tari pendek ya. Dia menggunakan properti bokor. Nah, bagian atas. Kemudian ada tapih. Nah, yang kedua adalah Bedahaya Semang yang berasal dari Yogyakarta. Pola lantai yang digunakan pada tari ini ya, yaitu jejer gawang wayang. Nah, propertinya tadi ada sampur ya. Nah, atau selendang, biasa disebut dengan selendang. Nah, ini tari Bedoyo Semang. Kemudian ada kain batiknya. Nah, itu ya. Nah, ini masih ada ya kain batik ya. Kemudian yang ketiga adalah tari Jaran Kepang, berasal dari Jawa Timur. Kemudian pola yang digunakan yaitu lurus dan juga melingkar. Itu untuk Jaran Kepang yang sering dimainkan anak-anak. Nah, ini untuk tarinya ya, tari Jaran Kepang, bisa dilihat di videonya. Properti yang digunakan yaitu pasti ada jarannya atau kudanya ya. Kemudian yang berikutnya adalah tari Sekapur Sirih yang berasal dari Bengkulu. Dia menggunakan pola melengkung. Ya, jadi menggunakan pola melengkung. Nah, ini dia tarinya.
Properti yang digunakan dalam tari sekapur sirih yaitu, nah ada cawannya itu tadi ya. Kemudian ada baju karungnya ya. Nah, tuh, yang berikutnya adalah tari piring yang berasal dari Sumatera Barat. Properti apa ya pastinya nanti. Nah, kemudian tari piring menggunakan pola lantai segi 5. Itu ya, menggunakan pola lantai segi 5. Nah, ini contoh tari piringnya. Dia properti yang digunakan adalah baju. Kemudian yang pastinya adalah piring. Kanan kiri ya piringnya. Kemudian ada tari saman yang berasal dari Aceh. Tari saman. Kemudian pola lantai yaitu pola mendatar atau horizontal, jadi lurus ke samping kanan dan ke kiri. Nah, ini untuk contoh tarinya yaitu tari saman tadi. Yang dipakai adalah jilbab pastinya ya. Nah, ini ya tari saman. Itu tadi anak-anak untuk pelajaran tema 2 Mapel SBDP tentang pola lantai. Nah, tugas anak-anak adalah menirukan salah satu tari yang ada tadi kemudian di video. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.